Hai, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan video pembelajaran. Kali ini Bapak masih menyampaikan materi tentang tematik, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, halaman 92 sampai 95 dengan muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Wih, pecah. Ya, di pembelajaran 4 kita akan belajar, di sini ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Air payau itu adalah campuran dari air laut dan air tawar. Biasanya ada di muara-muara sungai atau perairan di dekat pantai, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya ayo kita berdiskusi. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, sementara ikannya cukup hanya untuk 6 orang. Tapi nggak enak dong kalau ada 3 temannya lain yang bergabung, masa nggak dikasih gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga temannya yang lain datang? Nah, kalian bisa isi di kotak ini. Di sini Bapak sudah berikan contoh seperti ini. Edo sebaiknya mengajak teman-teman lainnya yang datang untuk bersama-sama dibagikan makan bersama ya, makan bandeng asap dari Sidoarjo. Jadi setiap orang dapat bagian. Jadi tidak hanya 6 orang sahabatnya saja, tapi 3 orangnya juga harus dibagi, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Nah, ini juga yang ketiga ini juga harus tahu diri ya, karena ya seikhlas kasih ya, Edo ngasihnya ikhlas aja nanti ketiga orang ini. Kalian bisa isi pendapat kalian di sini. Bapak sudah berikan contohnya. Sebaiknya mereka bermusyawarah agar ikan bandeng yang disediakannya untuk 6 orang temannya sedianya untuk 6 orang temannya dapat dibagi lagi sehingga cukup untuk 9 orang. Jadi mereka harusnya bermusyawarah gimana caranya dari ikan bandeng yang hanya 6 orang itu, pembagiannya hanya 6 orang itu bisa jadi 9 orang, seperti itu ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Bayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian yang sama? Nah, kalian bisa jawab di sini juga. Bapak sudah berikan contohnya. Nah, sebaiknya Edo, Bayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani memotong ikan menjadi 9 potongan yang sama besar agar semua mendapatkan bagian yang sama. Ya, setelah mereka bermusyawarah ya sebaiknya mereka memotong ikan tersebut menjadi 9 bagian yang sama sehingga semua teman-teman Edo mendapat bagian, seperti itu ya. Nah, selanjutnya sini ada apa ini namanya? Ya, Pancasila. Masih ingat kan dasar negara kita? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tugas kalian berikutnya adalah carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat dari Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya ya. Nah, kalian bisa isikan di kotak ini, ada di buku paket kalian. Bapak sudah memberikan contoh seperti ini.
3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila adalah 1. Melakukan musyawarah saat hendak memilih ketua kelas. Nah, kalau dalam keadaan normal kita kelas biasa, selalu pada awal tahun pelajaran kita memilih ketua kelas dengan cara musyawarah ya. Yang kedua, mematuhi dan menjalankan hasil musyawarah dengan itikat baik. Nah, kalau sudah ada hasil dari musyawarah, kita sebagai anggota musyawarah itu harus menjalankan hasilnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Yang 3, tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Nah, seperti itu. Jadi tidak harus pendapat orang lain sama dengan diri kita, itu tidak. Ya, masing-masing orang itu punya pendapat sendiri-sendiri, seperti itu ya. Nah, berikutnya. Sekarang kita menulis, kita masuk ke bahasa Indonesia. Di sini di pembelajaran sebelumnya kamu sudah mendengarkan teks laporan yang dibacakan oleh gurumu dengan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan fakta-fakta yang ada dalam bentuk tulisan. Ini sekarang Bapak akan bacakan teks laporan yang berbeda, catat ide pokoknya pada diagram berikutnya. Kalian seperti ini ya. Nah, sini ada paragraf 1, ide pokoknya apa, kemudian paragraf 2, ide pokoknya apa. Sementara bacaannya seperti ini. Bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir di leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, kira-kira ide pokok paragraf 1 itu apa? Bapak sudah berikan contoh. Bunglon adalah hewan reptil. Nah, ini sudah mencakup dari paragraf 1. Kemudian ide pokok dari paragraf 2. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Jadi seperti itu ya contohnya ya. Sekarang kalian bisa berikan contoh yang lain atau pendapat kalian sendiri bagaimana. Nah, selanjutnya tulislah kesimpulan pada tempat yang disediakan ya. Dari bacaan tadi, kemudian kalian membuat ide pokok, kemudian buatlah sebuah kesimpulan. Ciri-ciri kesimpulan yang kemarin masih pada ingat kan? Ya. Ciri-ciri kesimpulan yang utama adalah tidak bertele-tele atau hanya singkat saja. Kemudian sesuai dengan data dan fakta, ya, sesuai dengan data dan fakta bacaan tersebut. Nah, kalian bisa tuliskan seperti ini di kotaknya masing-masing situ di buku paket. Bapak sudah berikan contohnya seperti ini. Bunglon adalah hewan reptil yang dapat berubah warna. Jadi cukup pendek, simple, tidak bertele-tele, tapi sesuai dengan fakta dari bacaan tadi. Seperti itu ya. Nah, Bapak rasa untuk materi hari ini cukup sekian, dan biasa ini ada siapa nih? Siti ya namanya ya. Ia berkata, semoga materi bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Bye-bye.